Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di RA Tani, channel yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rezeki yang halal dan berkah serta melimpah, amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita berbagi pengalaman saja ya. Tentunya bagi kita yang baru memulai atau merintis usaha giling padi ini, pasti sedikit banyak akan mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah yang belum bisa kita selesaikan. Nah, yang paling banyak adalah masalah hasil daripada penggilingan padi itu ternyata berasnya rusak, hancur, patah dan lain sebagainya, sehingga ini akan sangat berpengaruh sekali pada kelangsungan usaha giling padi kita. Nah, sebenarnya dalam giling padi itu, semua komponen-komponen yang ada di dalam atau onderdil yang ada di dalam giling padi itu, semuanya itu saling mendukung, semuanya saling menopang untuk bisa menghasilkan beras yang berkualitas baik setelah digiling atau diproses dari gabah itu menjadi beras. Mulai dari PK atau pecah kulitnya itu kondisinya seperti apa, rollnya masih bagus apa tidak, karetnya sudah saatnya mengganti atau tidak, kemudian silindernya dan hasil beras daripada pecah kulit itu seperti apa, itu juga nanti akan menentukan hasil daripada beras itu setelah dimasukkan ke mesin poles. Nah, setelah dari pecah kulit itu tidak ada masalah, artinya beras yang dihasilkan dari pecah kulit itu bagus, masuk ke poles, ke poliser. Nah, di dalam poliser itu ada komponen-komponen yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada ulir di dalamnya, kemudian ada milingnya, ada sarangannya, kemudian masih banyak yang lainnya yang di dalam itu semuanya berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, dari semua komponen-komponen itu, satu dengan yang lainnya itu saling menopang untuk bisa menghasilkan beras yang berkualitas. Kalau ada salah satu saja komponen yang tidak bisa berfungsi dengan baik, maka hasil daripada gilingan padi itu tidak akan bisa sempurna. Nah, juga perhatikan bahan baku atau gabah yang akan diseleb, akan digiling itu sudah kering atau belum, kadar airnya berapa. Kalau tidak tahu pasti, ya paling tidak kita tahu gabah itu kering atau tidak. Nah, ini juga yang terkadang luput dari pada penggiling padi pemula atau yang baru merintis, karena biasanya seperti saya itu juga pernah mengalami, belum tahu gabah kering itu seperti apa, yang basah seperti apa, kemudian digiling saja. Meskipun kondisi polisernya itu bagus, dalam kondisi yang oke, kalau bahannya atau gabahnya itu kok gabah basah, kalau digiling ya pasti akan hancur, akan menjadi beras yang broken, sehingga nanti harga jualnya juga akan menurun. Nah, ini pengalaman saya waktu pertama kali giling padi itu, hasil daripada gilingan itu ternyata tidak bagus, rusak, broken dan lain sebagainya. Nah, saya ganti semua onderdil yang ada di dalam, mulai dari ulir saya ganti, ternyata masih juga hasilnya tidak bagus. Kemudian milingnya saya ganti, masih saja tidak bagus. Sarangannya saya ganti, masih saja tidak bagus. Nah, ternyata setelah itu saya tahu, oh ternyata gabah yang saya giling itu ternyata masih dalam kondisi basah. Nah, semuanya sudah dibongkar, sudah diganti onderdilnya, tapi hasilnya tidak bagus. Nah, ternyata gabah yang saya giling itu masih basah. Nah, ini juga yang perlu teman-teman khususnya pemula itu harus tahu.
bahan baku atau gabah yang akan digiling itu sudah kering atau masih basah, karena ini nanti akan sangat berpengaruh sekali pada hasil gilingan padi. Ibarat TV itu yang sedang gangguan adalah sinyal dari pusat. Nah, yang kita otak-atik, yang kita bongkar itu mesinnya, ya tidak ketemu. Sama dengan giling padi juga seperti itu. Yang bermasalah itu bahan bakunya yang kurang kering, masih basah. Yang kita bongkar, kita otak-atik itu adalah mesinnya. Ini juga tidak ketemu. Jadi harus kita tahu atau paham terlebih dahulu, khususnya bagi para penggiling padi yang masih pemula atau yang baru mulai, itu kita harus tahu terlebih dahulu gabah yang akan kita giling itu sudah kering atau masih basah. Nah, itu harus kita tahu dulu itu, karena banyak ini yang pemula-pemula, termasuk saya dulu waktu memulai giling padi itu tidak tahu betul gabah yang kering itu seperti apa, kemudian yang basah seperti apa. Wah, tinggal kita giling saja. Nah, ternyata hasilnya tidak bagus atau tidak bisa sempurna. Nah, ini yang seringkali luput atau tidak diketahui oleh penggiling padi yang sedang memulai atau baru merintis. Itu biasanya kurang paham. Dan ada juga gabah yang memang kondisinya itu tidak bagus. Misalnya ada petani yang menanam padi, kemudian padinya itu terkena serangan hama wereng. Nah, itu biasanya pada bulir padi itu tidak bisa terisi secara sempurna, tidak bisa terisi secara penuh. Jadi hanya sebagian, misalnya seperti ini. Seperti ini. Ini kalau di sini itu namanya istilahnya gabuk mingkem. Jadi bulir padi ini tidak terisi dengan penuh, hanya sebagian saja. Nah, ketika ini kita giling, nanti hasil berasnya pun seakan-akan seperti hancur. Padahal memang gabahnya yang kurang bagus, bahan bakunya itu. Belum lagi padi yang dipanen sebelum waktunya, belum tua, belum matang, masih muda dipanen, karena mungkin ada serangan hama tikus. Daripada nanti nunggu panen padinya keburu habis, kemudian dipanen sebelum waktunya. Itu pun ketika digiling hasilnya juga terkadang tidak bisa sempurna, tidak bisa bagus. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, maksudnya ketika menggiling padi itu hasil daripada gilingan padi berasnya itu hancur, patah, dan tidak bagus, maka jangan buru-buru membongkar atau mengganti onderdil giling padinya. Tapi teman-teman harus tahu dulu apakah bahan baku gabah yang diselap itu bagus apa tidak, apa yang bermasalah itu bahan bakunya apa tidak. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar pengalaman, dan pengalaman tiap orang itu berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.